Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas pengganti ujian tengah semester fungsi dan proses bisnis yang dianggotai oleh bawah. Yang dianggotai oleh Jasmine Yulita Putri dengan NIM 001, Nur Rahmatulisa dengan NIM 004, saya sendiri Andika Davi Pratama dengan NIM 025, dan juga Tegar Alwinata Masyuda dengan NIM belakang 030. Next. Berikut adalah kata pengantar. Next. Berikut adalah daftar isi yang akan kami jelaskan di makalah ini. Yang pertama adalah daftar isi, kemudian daftar tabel, daftar gambar, daftar simbol, daftar istilah yang berisikan oleh deskripsi organisasi dan fokus analisis. Kemudian berikut adalah daftar tabel yang kami gunakan dalam makalah ini dan juga daftar gambar yang akan kami pakai. Next, bawah. Bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang. Dalam menjelaskan proses bisnisnya, setiap organisasi memiliki mekanisme dan prosedur masing-masing. Hal itu dilakukan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Memahami setiap kebijakan dan aturan-aturan yang diterapkan dalam sebuah organisasi menjadi sangat penting agar arah jalannya proses organisasi tersebut sesuai dengan visi dan harapan awal dari organisasi itu sendiri. Selain demikian, mengkaji kebijakan dan proses yang diambil juga dapat menghasilkan pandangan baru terkait dengan bagaimana seharusnya organisasi itu berjalan. Dengan memahami fungsi dan proses bisnis, organisasi dapat melihat kemungkinan terbaik dan menjalankan usahanya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. UKM Sinematografi UNER merupakan salah satu organisasi yang ada di Universitas Airlangga. Organisasi ini berjalan di bidang pendidikan dan mengutamakan nilai kerja yang berdasarkan atas kerjasama. Dalam menjalankan usahanya, Sinematografi UNER merupakan salah satu UKM Universitas Airlangga yang bergerak di bidang perfilman. UKM Sinematografi memiliki 4 divisi, yaitu berisi divisi edukasi, eksibisi, organisasi, dan juga produksi. Masing-masing divisi memiliki fungsinya masing-masing. Makalah ini secara khusus akan membahas mengenai sinematografi UNER beserta dengan fungsi dan proses bisnisnya. Fungsi dan proses bisnis yang akan dibahas ialah sistem perekrutan dan training calon anggota baru dari sinematografi UNER sehingga dapat mencapai nilai-nilai atau tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pembahasan mengenai fungsi dan proses bisnis ini juga memiliki hubungan dengan permodelan bisnis. Melalui analisa fungsi dan proses bisnis, permodelan bisnis diharapkan akan dihasilkan umpan balik yang dapat berupa ide, kritik, maupun saran untuk organisasi tersebut. Next. Kemudian adalah rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan proses bisnis? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan fungsi bisnis? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan rekrutmen anggota sinematografi UNER? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan training keanggotaan sinematografi Universitas Airlangga? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan diagram PPMN? Yang keenam, bagaimana prosedur yang harus dilakukan oleh rekrutmen anggota sinematografi Universitas Airlangga? Dan yang terakhir adalah bagaimana prosedur yang harus dilakukan dalam training keanggotaan sinematografi Universitas Airlangga. Kemudian adanya ruang lingkup. Adapun ruang lingkup dari makalah ini meliputi membahas UKM Sinematografi Universitas Airlangga beserta dengan fungsi dan proses bisnisnya. Kemudian tujuan dari makalah ini adalah yang pertama menambah pengetahuan dan wawasan penulis. Yang kedua memberikan gambaran mengenai fungsi dan proses bisnis UKM Sinematografi Universitas Airlangga.
Dan yang ketiga, memberikan kritik, saran, serta masukan terkait dengan fungsi dan proses bisnis UKM Sinematografi Universitas Airlangga. Next. Nah, bab kedua. Bab kedua ini berisi tentang dasar teori. Untuk dasar teori yang pertama adalah proses bisnis. Proses bisnis merupakan sesuatu kumpulan kegiatan ataupun pekerjaan terstruktur yang silih terpaut buat menuntaskan sesuatu permasalahan tertentu ataupun yang menciptakan produk ataupun layanan demi mencapai tujuan tertentu. Sesuatu proses bisnis bisa dipecahkan dari sebagian subproses yang masing-masing mempunyai atribut sendiri, namun pula berkontribusi buat menggapai tujuan dari luar biasa prosesnya. Analisis proses bisnis biasanya mengaitkan pemetaan proses serta subproses di dalamnya, sampai tingkatan kegiatan ataupun aktivitas. Davenport 1993 mendefinisikan proses bisnis selaku kegiatan yang terukur serta terstruktur buat memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Ada di dalamnya penekanan yang kokoh pada gimana pekerjaan itu dijalankan di suatu organisasi. Tidak semacam fokus dari produk yang berfokus pada aspek apa. Sesuatu proses oleh karenanya ialah urutan khusus dari kegiatan kerja lintas waktu serta ruang, dengan sesuatu awalan serta akhiran, serta secara jelas mendefinisikan input serta output. Yang kemudian adalah fungsi bisnis. Fungsi bisnis merupakan topik di dalam proses bisnis yang mengulas mekanisme serta prosedural proses yang lebih perinci. Fungsi bisnis berarti tiap langkah ataupun kebijakan yang wajib dicoba oleh sesuatu organisasi ataupun perusahaan buat melaksanakan suatu proses bisnis. Next. Kemudian adalah Sinematografi Universitas Airlangga. Nama organisasinya adalah Sinematografi Universitas Airlangga. Bidang bisnisnya adalah pendidikan. Value-nya ada dua, yaitu value internal dan eksternal. Untuk value internal menjadi wadah bagi mahasiswa Universitas Airlangga yang memiliki minat dan bakat di dunia perfilman atau sinematografi. Penerapannya adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut. Melalui keempat divisi yang ada, yaitu divisi organisasi, edukasi, produksi, dan eksibisi. Kemudian value eksternalnya adalah Sinematografi UNER ikut berperan dalam perkembangan film Indonesia, khususnya film independen atau indie. Selain berkarya, kami juga mengapresiasi karya, diantaranya dengan menonton film Indonesia secara legal dan menghadiri pemutaran maupun festival-festival film. Untuk goalnya sendiri adalah bisa menjadi tempat belajar, mengembangkan potensi diri, dan juga mencari relasi di dunia perfilman. Berikut adalah struktur organisasinya. Ada pembina, kemudian wakil ketua, ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian ada 4 bidang, yaitu bidang organisasi, edukasi, produksi, dan juga eksibisi. Dan tiap bidangnya ada ketua bidang dan juga anggota. Untuk visinya sendiri adalah visi dari kegiatan mahasiswa sinematografi adalah menjadi barometer perfilman berbasis kampus, baik di tingkat regional, lokal, nasional, maupun internasional. Misinya adalah menghasilkan film yang berkualitas dengan cara kreatif. Motonya adalah nggak cuma nonton. Kemudian adalah rekrutmen anggota sinematografi UNER. Nama proses bisnisnya adalah rekrutmen anggota sinematografi UNER. Tujuannya untuk mencari anggota baru sebagai penerus UKM. Nilai tambahnya menemukan calon anggota UKM sinematografi untuk dipilih atau diseleksi yang memiliki potensi maupun keahlian lebih di bidang dibandingkan calon anggota yang minim potensi. Ukuran kinerja. Dengan memiliki keahlian atau potensi lebih ini akan menambah nilai tambah bagi calon anggota tersebut selama masa kerja di UKM sinematografi. Triggernya ingin mendapatkan anggota baru sinematografi yang sesuai dengan visi dan misi.
Kemudian training keanggotaan sinematografi UNER. Nama proses bisnisnya adalah training keanggotaan sinematografi UNER. Tujuannya agar semua anggota baru bisa belajar dari level yang sama, mendapat bekal dan juga ilmu untuk praktik, dan mengenal anggota sinematografi baik yang seangkatan maupun dengan kakak tingkatnya. Nilai tambah melatih calon anggota agar menjadi anggota yang kompeten, handal maupun mumpuni. Kemudian ukuran kinerja. Ketika semua calon anggota berkelompok berhasil menyelesaikan proyek film mereka sampai ke tahap distribusi. Next. Kemudian triggernya, supaya semua calon anggota memiliki bekal terlebih dahulu sebelum menjadi anggota resmi dan turun langsung ke dunia sinematografi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada diagram BPMN, yaitu Business Process Model dan Notation. BPMN merupakan representasi grafis untuk memastikan proses bisnis dalam model proses bisnis. Tujuan utama dari BPMN merupakan untuk membagikan notasi standar yang mudah dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan bisnis. Ini tercantum analisis bisnis yang membuat serta menyempurnakan proses. Para pengembang teknis bertanggung jawab untuk menerapkannya serta manajer bisnis yang memantau serta mengelola mereka. Dampaknya BPMN berperan selaku bahasa universal, menjembatani kesenjangan komunikasi yang kerap terjalin antara desain proses bisnis dan implementasi. Kemudian ada bab 3 pembahasan, yaitu ada rekrutmen anggota sinematografi UNER. Yang pertama ada deskripsi proses bisnis yang dianalisis. Yang pertama itu ada nama proses bisnis, yaitu rekrutmen anggota sinematografi UNER. Tujuannya adalah untuk mencari anggota baru sebagai penerus UKM. Nilai tambahnya menemukan calon anggota UKM Sinema untuk dipilih atau diseleksi yang memiliki potensi atau keahlian lebih dibanding calon anggota yang minim potensi. Ukuran kinerjanya adalah dengan memiliki keahlian atau potensi lebih ini akan menambah nilai tambah bagi calon anggota tersebut selama masa kerja di UKM Sinema. Yang kelima, ada trigger ingin mendapatkan anggota baru Sinema yang sesuai dengan visi misi. Inputnya ada tim rekrutmen, alokasi dana, sarana dan prasarana, SOP, dan perencanaan. Outputnya adalah kesesuaian jumlah anggota yang direkrut dengan kebutuhan tiap bidang di Sinema. Kemudian ada fungsional area, yaitu Universitas Airlangga. Untuk pelakunya, tabel yang pertama itu ada panitia rekrutmen. Job desk-nya adalah menentukan kriteria anggota yang ingin dicari, membuat alur seleksi, membuat pertanyaan wawancara, sebagai timekeeper saat wawancara, dan penyeleksi para pendaftar. Pelaku yang kedua ada pewawancara. Job desk-nya adalah mewawancarai peserta. Untuk pelaku yang ketiga yaitu senior atau alumni. Job desk-nya adalah sebagai tempat konsultasi dan partner diskusi. Kemudian tabel kedua ada urutan aktivitas. Aktivitas yang pertama itu adalah pengumuman pembukaan pendaftaran anggota baru. Deskripsinya adalah pengumuman dibukanya pendaftaran calon anggota baru di media sosial yang berisi timeline diklat, hal-hal yang perlu dipersiapkan, kontak narahubung, dan link pendaftaran. Untuk aktivitas yang kedua yaitu pendaftaran dan pengumpulan berkas. Deskripsinya adalah calon anggota mendaftar dan mengumpulkan berkas di link yang telah dibagikan. Untuk aktivitas yang ketiga yaitu wawancara. Deskripsinya adalah calon anggota melaksanakan wawancara di breakout Zoom. Calon anggota menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara dengan jelas, baik, dan benar. Yang keempat itu ada seleksi. Sistem seleksi menggunakan poin. Poin pertama ada di CV kreatif yang calon anggota buat, kemudian jawaban calon anggota saat diwawancara, dan yang terakhir pengetahuan calon anggota tentang sinema. Kemudian ada pengumuman peserta yang lolos. Pengumuman dilakukan di media sosial resmi Sinematografi UNER. Kemudian tabel ketiga itu ada deskripsi konsumen. Nama konsumennya itu adalah mahasiswa. Deskripsinya adalah mahasiswa aktif UNER yang mendaftarkan diri untuk menjadi anggota tetap Sinematografi Universitas Airlangga.
Yang kedua ada aktivitas proses bisnis. A. Deskripsi pelaku. Deskripsi pelaku berisi tentang aktivitas yang dilakukannya terkait proses bisnis yang sedang diamati. Tabel keempat ada deskripsi pelaku. Pelaku yang pertama itu ada panitia rekrutmen. Deskripsinya adalah sekumpulan orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan rekrutmen anggota sinematografi. Koordinator berwenang membentuk tim penilai dan memberikan rekomendasi pendanaan. Pelaku yang kedua itu ada pewawancara, sekelompok orang yang ditunjuk oleh koordinator bidang untuk membantu dalam proses seleksi. Pelaku yang ketiga itu ada senior atau alumni, sebagai tempat diskusi dan ikut andil dalam mempertimbangkan kandidat untuk diterima di sinema. B. Itu ada deskripsi konsumen. Deskripsi konsumen berisi tentang aktor yang melakukan permintaan atau trigger terhadap proses bisnis yang diamati. Tabel kelima deskripsi konsumen, yaitu mahasiswa. Deskripsinya adalah orang yang berstatus aktif sebagai mahasiswa Universitas Airlangga dan memiliki minat yang tinggi untuk bergabung di UKM Sinematografi Unair. C. Deskripsi aktivitas utama. Deskripsi aktivitas berisi tentang pelaku aktivitas, penjelasan aktivitas beserta input dan output dari aktivitas utama dalam proses bisnis yang sedang diamati. Tabel ke-6 yaitu deskripsi aktivitas. Nama aktivitas yang pertama itu adalah pengumuman pembukaan pendaftaran anggota baru. Pelaku atau konsumennya itu adalah panitia rekrutmen. Deskripsi aktivitasnya, panitia rekrutmen memberikan pengumuman pembukaan pendaftaran anggota baru di media sosial akun resmi Sinematografi Unair. Inputnya adalah info pendaftaran, outputnya adalah pendaftaran diketahui oleh calon anggota baru. Untuk aktivitas yang kedua itu ada pendaftaran dan pengumpulan berkas. Pelakunya adalah mahasiswa. Deskripsi aktivitasnya, pendaftaran dan pengumpulan berkas dilakukan secara online dengan mengisi link registrasi yang telah dibagikan. Inputnya adalah registrasi, outputnya adalah terdaftar sebagai calon anggota baru. Untuk aktivitas yang ketiga itu ada wawancara. Pelakunya wawancara, calon anggota baru yang lolos di tahap registrasi melakukan wawancara. Inputnya adalah tanya jawab, outputnya adalah data sekunder yang terpilih. Kemudian nama aktivitas yang keempat yaitu seleksi. Pelakunya adalah pewawancara dan senior atau alumni. Deskripsinya setelah melaksanakan wawancara, proses seleksi dilakukan dari data sekunder yang telah didapat. Inputnya data sekunder, outputnya adalah hasil seleksi. Kemudian yang kelima itu ada pengumuman peserta yang lolos. Yaitu panitia rekrutmen. Pengumuman dapat dilihat di akun resmi media sosial Sinema. Inputnya adalah data hasil seleksi, outputnya adalah info peserta yang lolos seleksi. D. Identifikasi kondisi yang mempengaruhi aliran aktivitas. Mengidentifikasi sebuah aktivitas pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi aliran aktivitas dalam proses bisnis. Tabel ketujuh, identifikasi kondisi. Pelakunya yang pertama itu ada pewawancara, aktivitasnya wawancara, kondisinya bila sesuai, wawancara berjalan dengan lancar. Bila kondisinya tidak sesuai, peserta tidak lolos ke tahap selanjutnya. Deskripsinya, saat wawancara, peserta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dengan baik dan benar. Untuk pelaku yang kedua, yaitu ada alumni atau senior. Aktivitasnya adalah seleksi. Bila kondisinya lolos, peserta berhak mengikuti diklat sinema. Bila tidak lolos, peserta tidak berhak mengikuti diklat sinema. Deskripsinya adalah alumni atau senior memilih peserta yang sesuai dengan ketentuan dan pertimbangan. Yang E, identifikasi pengulangan yang mempengaruhi aliran aktivitas. Mengidentifikasi sebuah aktivitas pengulangan yang akan mempengaruhi aliran aktivitas dalam proses bisnis. Tabel ke-8, identifikasi pengulangan. Pelakunya yaitu alumni atau senior. Aktivitasnya yaitu seleksi, aktivitas kondisi peserta lolos seleksi. Aktivitas pengulangan adalah revisi hasil seleksi. Deskripsinya adalah alumni atau senior akan menyeleksi data sekunder dari peserta. Apabila terjadi kekurangan peserta lolos seleksi, maka akan ada penambahan peserta yang lolos seleksi. Yang ketiga ada diagram BPMN. Deskripsinya itu ada rekrutmen anggota sinematografi Unair, merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mencari anggota atau menjadi pengelola UKM Sinematografi Unair yang berasal dari mahasiswa aktif Universitas Airlangga. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan yang P yaitu prosedur.
1. Panitia Rekrutmen Sinematografi UNER melakukan pembukaan pendaftaran untuk mahasiswa Universitas Airlangga yang kemudian nantinya mahasiswa yang ingin mengikuti rekrutmen harus menyiapkan berkas dan melakukan pengisian form pendaftaran. Yang kedua yaitu panitia menerima berkas pendaftaran dari calon anggota sinematografi yang kemudian panitia akan menyeleksi mana berkas yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Berkas yang sesuai akan di-list oleh panitia, sedangkan yang tidak sesuai akan dinyatakan tidak lolos. Untuk yang ketiga, untuk calon anggota yang lolos berkasnya, maka akan dilanjutkan dengan wawancara yang dilakukan oleh panitia pewawancara dan koordinasi dengan para senior. Yang keempat, setelah melakukan wawancara, maka akan ditentukan mana calon peserta yang lolos tahap wawancara dan juga yang tidak lolos. Bagi yang lolos akan di-list oleh panitia yang nantinya akan dibuat pengumuman hasil seleksi oleh panitia. Untuk yang tidak lolos, maka tidak masuk dalam pengumuman hasil seleksi. Yang kelima, mahasiswa melihat hasil pengumuman seleksi yang lolos akan menjadi anggota dan bagi yang tidak lolos tidak menjadi anggota. Untuk yang lolos maupun tidak, semua dilakukan pendataan oleh panitia. Berikut adalah diagram BPN-nya. Yang pertama yaitu ada mahasiswa dan ada prosesnya. Dalam proses pertama yaitu ada senior, pewawancara, dan panitia. Selanjutnya yaitu training keanggotaan sinematografi UNER. Yang pertama, deskripsi proses bisnis yang dianalisis. Nama proses bisnis, training keanggotaan sinematografi UNER. Tujuan agar semua anggota baru bisa belajar dari level yang sama, mendapat bekal dan ilmu untuk praktik, dan mengenal anggota sinema baik yang seangkatan maupun dengan kakak tingkatnya. Nilai tambah, melatih calon anggota akan menjadi anggota yang kompeten, handal, dan mumpun. Yang keempat, ukuran kinerja. Ketika semua calon anggota atau per kelompok berhasil menyelesaikan proyek film, mereka sampai ke tahap distribusi. Triggernya supaya semua calon anggota memiliki bekal terlebih dahulu sebelum menjadi anggota resmi dan turun langsung ke dunia sinematografi. Inputnya mengikuti kelas dan pelatihan sinema selama diklat, dan outputnya produksi film untuk diklat. Fungsional areanya berada di Universitas Airlangga. Pelaku. Lalu tabel yang ke-9 yaitu deskripsi pelaku. Nama pelaku yang pertama yaitu panitia diklat yang bertanggung jawab selama jalannya diklat dan membuat jadwal kegiatan dari awal sampai akhir diklat. Yang kedua, pendamping kelompok, yaitu membimbing adik dampingan kelompoknya untuk membuat dan menyelesaikan proyek mereka sampai akhir diklat. Selanjutnya, urutan aktivitas. Tabel 10 yaitu urutan aktivitas. Aktivitas yang pertama yaitu kelas sinema. Deskripsinya, pemberian materi tentang sinema dalam lingkup yang lebih luas dalam bentuk sebuah kelas. Yang kedua, pitching ide dan menentukan ide cerita. Deskripsinya, memberi saran ide, habis itu dari beberapa ide ditentukan mana yang dipakai. Yang ketiga, menulis naskah, yaitu ide yang telah dipilih lalu dibuat skenario atau suasana atau percakapan dalam bentuk draft atau tulisan. Yang keempat, beda skenario, deskripsinya setelah draft atau naskah sudah dibentuk. Nantinya naskah akan dibedah bersama dengan semua tokoh atau pemeran yang bersangkutan agar tahu apa yang harus dilakukan dan juga menambah atau merevisi draft yang sudah agar lebih sesuai. Yang kelima, pengumpulan final draft. Untuk deskripsinya yaitu setelah ada yang direvisi dan ditambah, draft sudah dalam bentuk final dan sudah tidak bisa diganti. Yang keenam, produksi atau syuting. Untuk deskripsinya yaitu memulai syuting sesuai dengan final draft yang sudah dibuat. Yang ketujuh, editing. Deskripsinya yaitu setelah produksi, hasil dari produksi masih berupa skin-skin yang belum teratur dan akan diatur dalam aktivitas editing. Yang ke-8 yaitu preview. Deskripsinya setelah proses editing selesai atau video atau film yang setelah selesai editing akan di-preview terlebih dahulu atau dilihat dahulu oleh tim produksi sebelum diunggah ke publik.
Tabel ke-11 yaitu deskripsi konsumen. Nama konsumennya yaitu peserta diklat, yaitu mahasiswa aktif UNER yang dinyatakan lolos seleksi berkas dan hadir saat waktu diklat tiba. Untuk yang kedua yaitu alur proses bisnis. A. Deskripsi pelaku. Deskripsi pelaku berisi tentang aktivitas yang dilakukan terkait proses bisnis yang sedang diamati. Tabel 12 yaitu deskripsi pelaku. Pelaku yang pertama yaitu panitia diklat. Deskripsinya menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan diklat dan menjadi koordinator dalam acara diklat tersebut. Yang kedua yaitu pendamping kelompok. Deskripsinya yaitu membimbing adik dampingan kelompoknya untuk membuat dan menyelesaikan proyek mereka. Selain itu, memberi info-info penting kepada adik dampingannya sebagai akhir diklat. Selanjutnya yaitu deskripsi konsumen. Deskripsi konsumen berisi tentang aktor yang melakukan permintaan atau trigger terhadap proses bisnis yang sedang diamati. Lalu tabel 13 yaitu deskripsi konsumen. Konsumennya yaitu peserta diklat. Deskripsinya mahasiswa atau mahasiswi UNER yang akan menjadi calon anggota sinematografi UNER. Untuk deskripsi aktivitas utama, deskripsi aktivitas berisi tentang pelaku aktivitas, penjelasan aktivitas beserta input dan output dari aktivitas utama dalam proses bisnis yang sedang diamati. Tabel 14 yaitu yang pertama kelas 6 aktivitasnya kelas sinema. Untuk pelakunya sendiri panitia diklat, deskripsinya yaitu panitia diklat memberi materi tentang sinema dalam bentuk sebuah kelas. Untuk inputnya yaitu materi tentang sinema, outputnya peserta diklat paham materi. Yang kedua yaitu nama aktivitasnya pitching ide dan menentukan ide cerita. Untuk pelakunya yaitu pendamping kelompok. Pendamping kelompok memberi saran ide, setelah itu memilih ide yang disarankan. Untuk inputnya yaitu ide tiap peserta dan outputnya ide terpilih. Yang ketiga, menulis naskah. Untuk pelakunya sendiri peserta diklat. Peserta diklat membuat skenario dari ide yang dipilih. Untuk inputnya ide cerita, outputnya naskah draft 1. Aktivitas yang keempat yaitu bedah naskah bagian pertama. Pelakunya sendiri peserta diklat dan tim pitching. Setelah draft atau naskah telah selesai dibuat, naskah akan dibedah oleh semua peserta diklat yang berperan sebagai tokoh di naskah tersebut. Inputnya yaitu naskah draft 1 dan outputnya naskah draft 2. Aktivitas yang kelima yaitu bedah naskah bagian kedua. Pelakunya sendiri peserta diklat dan tim pitching. Naskah draft 2 akan dibedah dan diberi masukan oleh tim pitching. Inputnya yaitu naskah draft 2, outputnya final draft. Aktivitas yang kelima yaitu pengumpulan final draft. Pelakunya adalah peserta diklat. Setelah naskah benar-benar jadi, draft sudah dalam bentuk final dan sudah tidak dapat diganti lagi. Inputnya yaitu final draft, outputnya final draft disetujui. Yang keenam yaitu produksi. Pelakunya sendiri peserta diklat. Peserta memulai syuting sesuai dengan draft final yang sudah dibuat. Untuk inputnya yaitu syuting dan outputnya video mentah. Yang ketujuh yaitu editing. Pelakunya peserta diklat mulai melakukan proses editing. Inputnya yaitu video mentah dan outputnya film. Aktivitas yang terakhir yaitu preview. Pelakunya tim produksi. Sebelum diunggah di publik, film yang telah dibuat akan dipreview terlebih dahulu oleh tim produksi. Inputnya yaitu meninjau hasil editing dan outputnya distribusi film. Mengidentifikasi kondisi yang mempengaruhi aliran aktivitas. Mengidentifikasi sebuah aktivitas mengambil keputusan yang akan mempengaruhi aliran aktivitas dalam bentuk proses bisnis. Tabel 15, identifikasi kondisi. Pelaku yang pertama yaitu panitia diklat. Aktivitasnya sendiri penyelenggara diklat. Kondisinya, jika sesuai, acara diklat berjalan dengan lancar dan semua kelompok berhasil menyelesaikan proyeknya. Jika kondisi tidak sesuai, maka peserta diklat tidak berhasil menyelesaikan proyeknya. Deskripsinya sendiri, peserta diklat mampu mengikuti semua kegiatan, mengerjakan
proyek film yang diberikan, dan aktif saat kegiatan diklat berlangsung. Pelaku yang kedua yaitu pendamping kelompok, aktivitasnya mendampingi kelompok. Jika sesuai, kelompok yang didampingi antusias dan senang. Jika tidak sesuai, anggota kelompok merasa kurang senang. Deskripsinya sendiri yaitu pendamping kelompok mampu membimbing para anggota kelompoknya untuk membuat proyek mereka. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, identifikasi pengulangan yang mempengaruhi aliran aktivitas. Itu mengidentifikasi sebuah aktivitas pengulangan yang akan mempengaruhi aliran aktivitas dalam proses bisnis. Tabel ke-16 ada identifikasi pengulangan. Yang pertama yaitu pelakunya peserta diklat yang mempunyai aktivitas diklat, dan kondisinya itu peserta melakukan diklat dan aktivitas pengulangannya itu merevisi hasil diklat, dan deskripsinya yaitu panitia diklat akan melihat hasil diklat dan akan menentukan yang paling baik waktu diklat. Lalu yang ketiga ada diagram BPMN. Deskripsinya yaitu training keanggotaan sinematografi UNER merupakan salah satu program kerja yang bertujuan untuk melatih para kandidat baru UKM sinematografi sekaligus untuk ajang pembekalan dasar-dasar dari sinematografi. Untuk prosedurnya yang pertama yaitu para tim diklat mengumpulkan para peserta untuk memberikan materi-materi tentang sinematografi. Hal ini ditanggung-jawabi oleh panitia diklat. Lalu untuk bagian pitching ide, hal itu ditanggung-jawabi oleh pendamping kelompok. Yang kedua, setelah melakukan pitching ide, maka peserta akan memulai untuk menulis naskah kasar tentang film yang akan dibuat. Lalu, naskah akan masuk ke dalam proses pembedahan yang akan dilakukan selama 2 tahap. Jika masih ditemukan kekurangan dalam naskah, maka dalam proses pembedahan akan diperbaiki. Setelah melewati proses pembedahan, maka naskah akan menjadi final draft dan dapat disetor. Lalu yang terakhir, setelah mendapat draft final, maka peserta akan masuk ke masa produksi film. Setelah melakukan take video, maka peserta akan melakukan proses editing dan preview sebelum akhirnya siap untuk dirilis ke publik. Untuk diagram BPM-nya sendiri, ada 2 pool. Yang pertama itu dari sinematografi UNER yang terdiri dari pendamping kelompok dan juga panitia diklat. Lalu ada peserta. Diawali dengan panitia diklat yang memberi materi, lalu dilanjutkan oleh pendamping kelompok yang melakukan pitching ide. Lalu dilanjutkan ke peserta yang menulis naskah kasar dan membedah naskah untuk bagian yang pertama. Jika naskahnya itu lolos dari revisi, maka akan lanjut ke bedah naskah bagian yang kedua. Lalu setelah naskah tersebut juga lolos, maka akan dilanjutkan ke pengumpulan final draft. Lalu dari pengumpulan final draft, maka akan dilakukan produksi, editing, dan preview. Jika di preview terdapat revisi, maka akan dilakukan pengulangan. Lalu setelah tidak ada pengulangan, maka video siap untuk diunggah ke publik. Lalu untuk penutup, kesimpulannya, proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu. Fungsi bisnis adalah topik di dalam proses bisnis yang membahas mekanisme dan prosedural proses lebih detail. UKM Sinematografi merupakan organisasi di bawah naungan Universitas Airlangga yang bergerak di bidang pendidikan. Sinematografi sendiri memiliki beberapa proses bisnis, misalnya rekrutmen anggota sinematografi dan training anggota sinematografi. Dalam setiap proses bisnis tersebut, terdapat fungsi bisnis yang dapat dituangkan pada BPMN. Lalu untuk saran, berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran bahwa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan interview secara online, yaitu menggunakan media chat line. Oleh sebab itu,
Diharapkan pada penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan pengumpulan data dengan cara interview secara offline atau tatap muka. Lalu berikut adalah daftar pustaka yang kita jadikan referensi. Dan saya rasa sudah cukup. Sekian dari presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.